Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat datang kebenaran yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Saudaraku dimanapun antum berada, alhamdulillah, informasi dari saya bahwa ada beberapa kejadian yang ingin menjatuhkan saya, namun subhanallah, inilah detik-detik kehancuran dan terbongkarnya kepalsuan daripada nasabnya Bani Ba'alawi yang selalu lalu ngaku-ngaku keturunan Nabi, selalu lalu menganggap dirinya mempunyai manzilah yang paling tinggi di hadapan manusia. Repot kalau sudah keturunan asli bangkit, apalagi keturunan-keturunan asli dari keturunan Sadatul Ashraf dikaruniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Sabang, Aceh, dari Banten bergerak, alhamdulillah, Ba'alawi semakin bingung dan muter-muter akalnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana antum memandang di kejadian-kejadian di media yang datang ingin mempersekusi saya, Allah tetap melindungi saya dari kejahatan-kejahatan nasab palsu. Kenapa? 500 tahun sudah orang tertipu, akhirnya 500 tahun lamanya orang menganggap Ba'alawi itu sebagai keturunan Nabi. Tapi hari ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, terbongkar kepalsuan mereka semua, bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena nasab mereka ente jelas. Nasabnya ente jelas. Kalau cek Sunda mah, kalau bahasa Aceh Hanajirah, ya kan? Bahasa Betawinya Oradanta. Bahasa Jawanya Ojokwi, salah ya. Terserah deh bahasa apa ge. Yang jelas nasab Ba'alawi, nasab Oradanta, nasab buatan, dibuat di abad 9, teman-teman. Maka tanya sama orang-orang Ba'alawi itu, ya, tanya sejak kapan kakek mereka dikenal sebagai Syarif? Ubaidillah kapan dikenal sebagai Syarif? Kapan dikenal sebagai Sayyid? Kitab nasab mereka yang khusus jalur Bani Ba'alawi saja dibuat tahun 1320 Hijri. Nah, kitab nasab mereka tidak pernah ditemukan di tahun abad 700 kemarin, ataupun disebut dengan abad 8 pun tak ada, teman-teman. Maka sakit kepala mereka hari ini, teman-teman. Kepala mereka putar. Karena mereka robitohnya sudah nggak mampu melakukan jawaban. Alhasil, teman-teman, mereka mencari daya, mencari kesempatan mempengaruhi para mukibin, orang-orang yang tidak mengerti pengetahuan. Boro-boro pengetahuan, rukun sholat aja kagak tahu, teman-teman. Itu yang dimanfaatkan oleh mereka untuk melakukan perlawanan. Inilah tanda-tanda nasab palsu. Tidak mampu melawan dengan ilmu, akhirnya melakukan dengan cara-cara yang tidak syar'i, teman-teman. Sakit kepala mereka, teman-teman. Pusing kepala kita. Yang kita tunggu, teman-teman, ente Ba'alawi, kau tuntut itu robitoh kalian yang sudah tanda tangan nasab kalian dianggap nasab Nabi. Kemana hari ini ahli nasab kalian yang kalian anggap mereka gitu loh? Nasab Ahlul Bait Ba'alawi paling sahih. Paling sahih dari mana? Lawan ulama Banten sama Aceh yang masih muda.
Orang mampu bawa-bawa ulama ahli nasab internasional. Kalau lu anggap gua adalah ahli nasab abal-abal, no problem bagi gua. Cuma lu buktiin dong. Ahli nasab tingkat internasional yang bisa membuktikan ya lu sebagai Sadatul Ashraf keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bawa ke sini lawan kami yang ahli nasab abal-abal. Masa ilok sih ahli nasab internasional kagak mampu ngalahin yang abal-abal? Berarti ahli nasab internasional yang kalian maksud bukan tidak lain dan tidak bukan ya gitu ya, melainkan ahli nasab abal-abal gitu. Justru yang kalian anggap ahli nasab internasional justru abal-abal. Jelas tidak? Jadi teman-teman dimanapun antum berada, yang mukibin segala macam kembali kepada jalan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sing lurus ya, tegakkan kebenaran. Nasab Ba'alawi palsu ya, saya tunggu 2 kali 24 jam. Siapa dari antara orang-orang yang merasa keturunan Ba'alawi ya, jangan ajak-ajak pribumi untuk membela nasab palsu kalian. Namanya adu domba itu. Jelas, jangan pakai metode Belanda, udah kada luasa di Indonesia. Jelas, ya. Bawa ilmuwan kalian, diskusi secara ilmiah. 2 kali 24 jam saya tunggu, baik secara personal ataupun secara kelembagaan.